Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik gitu ya. Udah makan semua ini? Udah, alhamdulillah. Saya berharap teman-teman di sini memiliki kabar yang baik, sehat dan bahagia. Jujur sekali, hari ini saya senang sekali. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang memilih melakukan hal yang sia-sia. Tetapi teman-teman di sini lebih memilih datang ke sini untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, dalam waktu 1-2 jam ke depan, saya akan menemani teman-teman membahas mengenai tema yang sangat menarik. Tema itu apa? Mengenai kesehatan mental. Ada yang tahu apa itu kesehatan mental? Ada yang sudah tahu? Nah, kenapa saya mengambil tema kesehatan mental? Karena kesehatan mental adalah salah satu syarat atau salah satu cara di mana kita bisa meraih kesuksesan kita. Kalau orang sukses biasanya orang yang sehat mentalnya, ya. Kalau kita sehat, mental kita nggak sehat, kita akan kesulitan meraih kesuksesan, ya. Oke, oleh karena itu saya perkenalkan diri saya, Rifa Rahmatika. Sekarang ini saya sebagai psikolog di YPIT Mutiara. Saya punya 3 anak, laki-laki semua, alhamdulillah, dan saya tinggal di Komplek Pondok Pesantren Muhammadiyah. Next, oh ya ini udah. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah Anda semua hari ini sehat? Sehat. Ada yang bisa membantu menjawab kenapa bisa dikatakan sehat? Ada yang mau membantu menjawab? Bisa angkat tangan? Iya. Kenapa kita bisa menjawab bahwa diri kita orang yang sehat? Oke. Oke. Kemudian orang yang dikatakan sakit yang seperti apa? Nggak bisa beraktivitas, ya. Oke. Orang yang sehat itu adalah orang yang bisa melakukan aktivitas, ya, secara fisik. Nggak demam, nggak pusing, nggak pilek, ya. Kalau sakit itu kan kelihatan orang itu lagi demam, ya. Kemudian kelihatan lemah dan lesu, ya. Kemudian kelihatan kalau dia lagi pilek, lagi sakit perut, pegang perutnya, lagi pusing, pegang kepalanya, ya. Jadi kita bisa membedakan orang yang sehat dan orang yang sakit. Ya, bisa kan, bisa membedakan. Jadi ketika ada pertanyaan apakah Anda sehat, kita bisa menjawab iya, saya sehat. Dan orang yang sakit kita tahu ciri-ciri sakit itu apa. Semisal kalau pusing pegang kepala, ya. Kalau lagi sakit perut pegang perutnya. Kemudian kalau lagi pilek keluar ingus di hidungnya. Kalau lagi batuk batuk-batuk, oh berarti dia sedang sakit, ya. Kita tahu penyebab sakitnya itu apa, ya. Semisal lagi pusing karena mungkin masuk angin. Oh, karena mungkin kita tidak makan makanan yang bergizi. Semisal kita kurang sayuran, kurang air putih, kurang buah-buahan, jadi mudah terinfeksi virus. Bisa jadi kita tertular oleh kawan kita yang sedang pilek, ya. Tahu kan penyebab sakitnya? Dan kalau sakit kita kemana? Ke dokter. Kita tahu kalau sakit kita mau kemana? Ke dokter, ke bidan atau tenaga medis semuanya. Next. Nah, kalau ini apakah Anda semua sehat jiwanya? Sehat. Kenapa? Kemudian kalau orang yang sakit jiwa tuh yang kayak gimana? Ada yang bisa membantu menjawab nggak? Kalau yang tadi sehat dan sakit secara fisik, kalau yang ini secara kejiwaan. Ada yang bisa membantu menjawab? Yang sehat jiwa tuh yang gimana? Yang sakit jiwa tuh yang kayak gimana? Mungkin kakak-kakaknya di belakang juga boleh membantu menjawab. Ada yang bisa membantu menjawab? Oh, Bapak. Boleh juga Pak menjawab perbedaan orang yang sehat jiwanya sama orang yang sakit jiwanya. Oke, silakan. Boleh maju ke depan. Ini
namanya siapa ini? Boleh silakan maju ke depan. Kita beri tepuk tangan. Namanya siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Dennis Singkat. Ya. Saya akan menjawab apakah Anda semua sehat dengan jiwanya. Dan pertama untuk orang yang tidak sehat jiwanya ya. Oke. Kalau untuk orang yang tidak sehat jiwanya seperti sudah putus sarafnya. Jadi dokter saraf ya. Lalu yang kedua bisa bicara dengan sendirinya, ketawa-ketawa gitu. Benar tak? Bicara sendiri ya. Baru terkadang Apa? bingung Ego gitu ya. gitu. Bingung-bingung Iya. gitu ya. Jadi nggak fokus gitu ya. Iya. Oke. Lagi? Ada lagi? Atau ada yang mengalami ini di sini? Ngomong sendiri gitu ya. Iya. Oke. Terus habis itu apa lagi? Oh ini. Terus kira-kira Anda sehat jiwanya atau enggak? Kalau sehat jiwanya pasti kalau diomong itu nyambung gitu. Nyambung gitu ya. Kalau nggak sehat ngomongnya nggak nyambung gitu ya. Terus seperti apa lagi kira-kira? Orang kalau mau sakit jiwa harus kemana sih? Itu mungkin ada suatu kerusakan mentalnya juga. Oh gitu ya. Emang mental yang sehat tuh yang kayak gimana? Oke, bingung ya. Ini salah satu bingung nih. Ya, udah ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada. Oke. Ini aja loh Pak, saya pakainya biar bisa kemana-mana. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Oke, silakan tepuk tangan buat Dani. Baik, itu pertanyaannya bagus. Sebetulnya sakit jiwa itu bisa dialami oleh orang yang normal seperti kita dan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Ya, gangguan kejiwaan sama sakit jiwa itu beda. Gangguan kejiwaan tuh tadi yang disampaikan oleh teman kita tadi, yang bingungan, kemudian kalau ngobrol sendiri di jalan-jalan gitu ya, kalian sering lihat, itu namanya gangguan kejiwaan skizofrenia. Mungkin bisa dikatakan sebagai orang gila. Nah, itu gangguan kejiwaan. Tetapi kalau sakit jiwa itu berkaitan dengan mental. Ya, bisa dialami oleh orang-orang yang normal seperti kita. Ya. Emang gimana sih perbedaannya orang yang sakit jiwa dengan sehat jiwa itu yang seperti apa? Perbedaannya nggak begitu kelihatan. Kalau orang yang sehat fisik sama sakit fisik kelihatan ya. Secara fisik kelihatan ya, mukanya lemas gitu ya. Tapi kalau sakit jiwa itu nggak kelihatan. Kalian bisa lihat Marsanda. Marsanda mengalami apa? Ada yang tahu? Bipolar ya, bipolar. Tapi kelihatan nggak kalau dia nggak menunjukkan kalau dia bipolarnya? Nggak kelihatan kan? Secara fisik nggak kelihatan ya. Jadi kadang kita bingung apakah kita sedang sakit jiwa atau kita sehat, atau kita termasuk orang yang sehat. Karena apa? Ciri-ciri orang yang sakit jiwa sama sehat jiwanya itu tidak terlalu nampak secara fisik, ya. Kecuali seperti saya yang sering menghadapi klien-klien yang mengalami sakit jiwa, maksudnya mentalnya sedang terganggu. Jadi saya ketemu pertama kali sudah kelihatan, oh ya ini orang ini sedang cemas, oh ya orang ini sedang stres, oh ya orang ini sedang depresi. Saya bisa karena sudah beberapa tahun ini saya menghadapi klien seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak biasa menghadapi itu, kita nggak tahu orang ini sedang mengalami sakit jiwa atau enggak. Tadi kira-kira sakit jiwa apa sehat jiwanya? Sakit. Dia mengalami gangguan kejiwaan enggak? Enggak. Secara fisik kelihatan nggak kalau dia sedang sakit jiwa? Semisal dia tidak ada adegan menangis, kemudian yang dia menyendiri di dalam kamar gitu. Kalau dia ketemu orang kan kelihatannya biasa aja ya. Nah, ini sebetulnya membedakan orang yang sakit jiwa dan
orang yang sehat jiwanya tuh yang seperti apa. Dan sekarang ini gitu, banyak sekali orang-orang yang mengalami sakit jiwa karena apa? Karena mudah terpengaruh dengan apa? Komentar ya, komentar status atau komentar story atau komentar orang lain ya. Kalau tadi ceritanya ada yang mengalami seperti Dinda di sini? Kalau ada silakan menghubungi saya juga nggak apa-apa. Ya, sebetulnya dinda-dinda yang seperti ini banyak kita temukan dimanapun. Saya sering menemukan orang-orang seperti ini. Jadi saat ini orang-orang mudah sekali memasang story WA, story Instagram atau story di Facebook atau posting apa gitu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain ya. Tetapi ketika kita mendapatkan hinaan ya, ketika orang menghina kita, kemudian orang membuli kita secara komentar, kita cenderung kecewa, iya, cenderung mengalami stres. Oh ya, merasa tidak berharga, iya kan? Iya kan? Kalau semisal ada yang mengomen kita negatif, kita langsung merasa diri kita rendah diri, nggak berharga, stres dengan komentar orang. Itu yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang ini banyak sekali media sosial itu digunakan untuk menyindir, ya. Tidak hanya anak-anak, tidak hanya para mahasiswa, di kalangan saya orang dewasa yang sudah berprofesi pun beberapa masih melakukan ini, ya. Padahal menyindir di media sosial itu kalau kita menyebutkan namanya bisa melanggar undang-undang ITE ya. Tapi kalau kita nggak nyebut namanya nggak masalah sebetulnya. Tetapi apakah dengan menyindir maksud kita tercapai? Enggak kan? Malah justru membuat masalah semakin banyak ya. Nah, sampai di sini ada yang bisa paham orang yang sehat jiwa sama orang yang sakit jiwa? Paham? Paham ya? Ini udah pada mulai ngantuk. Oke, next. Pak. Nah, next, ini saya mau membahas mengenai ciri-ciri orang yang sehat jiwanya. Oke, yang next, yang pertama mengenali potensi dirinya. Seringkali saya kalau konseling anak SMA nih, atau saya sedang rekrutmen karyawan, ketika orang ini ditanya deskripsikan diri Anda, apa kelebihan dan kekurangan Anda, mesti bingung cara menyebutkan. Ada yang bisa menyebutkan kelebihan dan kekurangan? Atau bingung kelebihan dan kekurangan diri kita itu apa? Ada yang mau bantu jawab? Mendeskripsikan dirinya apa kelebihan dan kekurangannya? Ada yang bisa bantu jawab? Enggak ada. Oke, silakan Bu. Diri, iya, kelebihan dan kekurangan. kalau kelebihan saya itu kelebihan berat badan. Wah. Iya. Kalau kekurangan kurang langsing. Masya Allah. Berarti ibu ini memang luar biasa, bisa menerima kondisi seapa adanya mungkin. Kelebihannya kelebihan berat badan, kurangnya kurang langsing. Ya, berarti sudah bisa mengenali potensi dirinya ya Bu ya. Ada yang mau bantu jawab lagi? Kelebihan dan kekurangan orang yang sehat jiwanya, kita tahu kelebihan kita itu apa dan kekurangan kita itu apa. Kita tahu, kalau kita sudah tahu kelebihannya, kita jadi tahu apa yang harus kita ambil. Kuliah apa yang harus kita ambil? Apakah kalian di sini mengambil atau memutuskan kuliah di AMIK berdasarkan kelebihan dan kekurangan kalian? Atau karena kalau udah lulus SMA tuh ya kuliah Bu? Karena nggak ada yang nerima saya di universitas negeri, ya udah di AMIK aja lah gitu. Ada yang seperti itu? Karena disuruh sama orang tua Bu. Biasanya orang-orang yang seperti itu akan mengalami hambatan-hambatan di pertengahan kuliahan. Kalau kita bisa menghadapi hambatan itu, insya Allah tuntas. Tapi kalau nggak bisa menghadapi hambatan itu, kemungkinan nggak tuntas. Atau kuliah di AMIK karena ya saya bekerja, jadi saya butuh legalitas gitu. Jadi kuliah di AMIK aja lah gitu.
Nah, itu perlu teman-teman renungi kenapa teman-teman memutuskan untuk kuliah di sini. Minimal biar teman-teman tuh sadar bahwa kuliah di sini tuh ada manfaat positif yang perlu teman-teman ambil, tidak hanya sekedar menjalankan proses kuliah begitu saja. Ya. Dan banyak sekali saya ini juga menghadapi klien siswa ya, karena saya di SMA IT Mutiara juga. Anak kelas 12 selalu saya tanya, kamu kenapa sih mau kuliah? Gitu. Ya karena disuruh kuliah Bu. Gitu. Kalau enggak, kenapa sih kamu mau kuliah kedokteran? Gitu. Kebanyakan pada pengen jadi dokter gitu ya. Karena jadi dokter itu nanti bisa menolong orang lain, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana proses perjalanan menjadi dokter. Uang yang dikeluarkan bagaimana, kemudian berapa banyaknya uang yang dikeluarkan, bagaimana menghadapi ujian-ujian tugas-tugas di kedokteran. Tidak berpikir sampai sejauh itu. Dan tidak hanya kedokteran, bahkan fakultas psikologi itu teman-teman saya yang tidak menuntaskan studi itu ada 20% dari jumlah total di S1. Dan yang S2 bahkan ketika niat kuliahnya itu masih separuh-separuh tadi, karena dia tidak memahami potensi dirinya. Banyak juga karena S2 itu banyak juga yang sudah menikah, ada 2 orang yang sampai bercerai karena kuliah kami itu padat sekali sampai mungkin meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai istri ya, akhirnya bercerai. Itu ada juga sampai segitunya. Jadi saya minta teman-teman di sini memang betul-betul sadar kenapa teman-teman kuliah di AMIK. Tujuannya jelas. Kenapa kita harus mempunyai tujuan yang jelas, potensi kita harus jelas, karena ketika kita menghadapi hambatan atau tantangan, kita nggak akan mudah nyerah. Sebetulnya tujuan yang jelas itu membuat kita jadi lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan pada saat proses perkuliahan. Ya, yang salah itu bukan gagal itu nggak salah teman-teman. Yang salah adalah ketika kita menghadapi tantangan tapi kita menyerah dan nggak mau melanjutkan. Ketika kita menghadapi kegagalan kita menyerah, nggak mau melanjutkan. Ketika kita udah mentok sama skripsi ya, udah mentok sama tugas akhir, kita nyerah, nggak mau menyelesaikan. Susah, dosennya ditemuin nih gitu. Dosennya ini sibuk terus, pada saat ujian dicerca, kemudian kita jadi down, kemudian nggak mau ngelanjutin TA. Nah, orang-orang yang tidak mau melanjutkan saat menghadapi kegagalan itulah yang menurut saya salah ya, karena dia udah menyerah begitu aja. Tapi kalau dia gagal, dia menghadapi kesulitan tapi tetap dia maju menyelesaikan secara tuntas, nah itu baru sehat jiwanya. Kemudian next, merasa mampu melakukan sesuatu, inilah orang-orang yang sehat jiwanya. Mampu menjalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa, tugas dari dosennya, ya. Mampu menjelaskan atau presentasi di depan ketika disuruh presentasi. Mampu menyelesaikan tugas-tugas kelompok, tidak hanya sekedar ikut-ikutan dalam tugas kelompok, ya. Mampu memilih mana yang perlu dikerjakan dan mana yang tidak perlu dikerjakan. Mampu melakukan segala sesuatunya, mengerjakan tugas, membagi waktu. Kalau memang mau berorganisasi, bagaimana kita tetap menjalankan tugas sebagai mahasiswa dan organisator, ya, tidak melupakan tugas kita sebagai mahasiswa. Kemudian mampu melakukan tugas-tugas dari orang tua kita, tidak hanya dosen ya, orang tua kita. Kemudian kalau masih bekerja, tugas-tugas dari atasan. Nah, itu mampu melakukan segala sesuatunya, merasa mampu. Ya. Orang yang sakit jiwanya kebanyakan karena dia merasa tidak mampu, rendah diri. Kayaknya kalau suruh ngomong di depan saya nggak mampu deh gitu. Berarti dia ada kecemasan. Nah, kecemasan ini, sakit jiwa itu muncul ketika ada pemicu ya. Pemicunya dia merasa bahwa dia nggak mau ngomong di depan umum, saya takut ngomong di depan umum, akhirnya muncul kecemasan. Ya. Kecemasan ini sebetulnya bisa bersifat normal ketika kita bisa menghadapinya. Kayak saya suruh ngomong depan umum awalnya juga cemas. Tapi saya harus menghadapi kecemasan itu.
Cemas membuat kita jadi antisipasi, biar kita bisa menjelaskan ke audiens apa yang harus kita lakukan, belajar, mencari literatur yang banyak dan menyiapkan materi dengan sebaik mungkin, ya. Tetapi kecemasan yang dikatakan sebagai gangguan adalah ketika kecemasan itu sangat mengganggu diri kita sampai membuat kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Ada orang-orang yang cemas ketemu orang baru, ada ya. Ada orang-orang yang cemas berada di situasi sosial, maksudnya ke pasar dia nggak mau, bahkan dia lebih memilih menyendiri di rumah, lebih maunya ada apa-apa di rumah, nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, itu baru perlu penanganan. Itu bisa dikatakan sakit jiwa, belum kegangguan kejiwaan ya. Gitu. Nah, kalau kecemasan itu masih bisa kita hadepin, itu namanya kecemasan yang normatif ya. Nah, itu merasa mampu melakukan sesuatu. Next, Pak. Nah, mampu mengambil keputusan ya. Saya anggap teman-teman di sini karena sudah mengambil keputusan untuk kuliah di AMIK, berarti teman-teman merasa mampu mengambil keputusan dengan sadar dan benar. Ya, sesuai dengan potensi yang di dalam diri teman-teman. Nah, sekarang ini beberapa bulan terakhir ya, mungkin teman-teman lihat ada berita mengenai pelecehan seksual di universitas ya. Ya, kemudian ada bullying juga, ya kan? Itu kenapa? Karena biasanya korban-korban itu merasa tidak mampu mengambil keputusan. Ketika kita dihadapkan, semisal ada dosen bilang, "Oke, saya naikkan nilaimu kalau kamu mau mengajak saya makan di restoran," gitu ya. Ada beberapa dosen seperti itu mungkin di universitas lain gitu. Kita berhak memutuskan, saya tidak mau Pak, ini sudah gratifikasi ya kalau nggak salah, ini sudah melanggar aturan norma. Teman-teman harus tegas itu menunjukkan jiwa yang sehat. Ketika kita menghadapi lingkungan atau ada teman kita yang ngajakin nongkrong terus gitu ya, karaokean, kemudian ke restoran sampai menghabiskan uang, kemudian melupakan tugas kita sebagai mahasiswa, kita bisa menolak, memutuskan, mengambil keputusan, maaf saya tidak bisa mengikuti ajakanmu karena saya harus mengerjakan tugas ini. Nah, itu salah satu indikasi orang yang sehat jiwanya, mampu mengambil keputusan yang baik dan benar untuk diri kita, sesuai dengan peran kita, sesuai dengan tugas kita, ya. Dan itu tidak mengganggu orang lain, maksudnya ya. Kalau keputusan kita mengganggu orang lain, perlu diwaspadai. Oke, next. Secara akademis terlibat dan semangat. Kalau disuruh presentasi di depan, terlibat dan semangat. Kalau ada dosen menjelaskan di depan, teman-teman bisa memberikan respon dengan memberikan pertanyaan atau memberikan umpan balik ya, feedback dengan pujian, atau tadi kalau biasanya orang-orang yang banyak bertanya di dalam perkuliahan itu dia yang betul-betul mengikuti proses kuliah dengan baik. Tapi kalau orang itu ditanya udah paham gitu ya, nanti pas ujian bingung. Berarti pada saat perkuliahan dia nggak fokus, nggak konsentrasi. Terlibat ini tidak hanya sekedar mau bertanya atau mau menjawab ketika ada pertanyaan dari dosen, tetapi kita fokus dan konsentrasi pada saat proses kuliah, pada saat proses bimbingan TA, pada saat proses bimbingan skripsi, ya. Fokus dan terlibat aktif. Banyak tanya, kemudian sabar menunggu dosen, ya. Kalau dulu zaman saya, pada saat menyelesaikan skripsi dan tesis sekalipun, ada dosen-dosen yang udah janjian jam 2 sampai jam 4 pun belum datang. Itu biasa buat saya. Ada yang bilang kita udah janjian nih, tiba-tiba dosennya bilang, saya kan kuliahnya di Solo waktu itu, di Surakarta, dan dosen saya dari UGM harus ke Jogja. Perjalanan dari Solo ke Jogja naik kereta sekitar 1 jam. Kalau mahasiswa tahulah kondisi keuangannya terbatas ya. Sampai ke UGM, Rifa maaf ya hari ini ibu lagi ada jadwal yang lain. Nah, kalau mahasiswa sekarang, ada beberapa mahasiswa yang udah stres dengan hal-hal kayak gitu. Kalau dulu kita biasa seperti itu. Kita harus sabar, ya, sabar sama dosennya,
sabar. Kalau dosennya belum bisa ya udah ditungguin sebisanya. Karena apa, kita mahasiswa butuh ya, butuh. Kecuali dosen itu yang tadi mengajak kita melakukan tindakan-tindakan pelecehan atau tindakan-tindakan yang melanggar norma aturan. Kalian boleh menolak, kalian boleh memutuskan untuk menolak. Tapi kalau masih sekedar nunggu sampai beberapa jam atau tiba-tiba jadwalnya di cancel gitu, ya kita harus sabar gitu. Karena proses kesuksesan itu ada kesabaran di dalamnya. Next. Nah ini dia, mampu menghadapi stres sehari-hari. Jadi kita tahu apa yang bikin kita stres. Kalau saya saat ini, kalau dulu saya lupa apa yang membuat saya stres karena sudah dulu ya. Kalau saat ini yang membuat saya stres adalah ketika saya punya masalah dengan suami saya, itu bikin saya stres. Kalau masalah dengan orang lain, atasan atau apapun, saya nggak bikin stres karena saya merasa bahwa saya sudah melakukan tindakan sesuai dengan norma ya. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah sih. Kalau sudah sama suami gitu, saya stres. Dulu saya sampai masuk angin kalau stres. Maksudnya saya salah, saya sudah minta maaf tapi mungkin belum dimaafkan. Kan orang memaafkan kan butuh waktu ya, nggak langsung orang itu minta maaf langsung bisa memaafkan, enggak ya. Nah, pada saat belum dimaafkan itu saya langsung punggungnya itu sakit gitu. Saya tahu oh ya ini lagi stres nih gitu. Oh ya stresnya kenapa sih? Karena tadi saya melakukan kesalahan tapi belum dimaafin sama suami gitu. Ini saya stres. Terus apa yang saya lakukan ketika saya stres? Biasanya dengerin musik. Bisa juga makan. Kalau saya dengerin musik, makan atau baca buku. Dan menikmati rasa stresnya itu. Jadi stres itu bukan negatif, stres itu sebetulnya membuat kita belajar lebih kuat lagi, lebih tahan lagi, ya. Nah akhirnya mungkin awal-awal nikah itu bikin saya tuh 3 hari itu sampai sakit gitu ya. Kalau sekarang kalau lagi bermasalah sama suami gitu, stresnya tuh nggak sesetres dulu. Sekarang oh ya lagi dimarahin, oh ya lagi belum bisa memaafkan, ya udah ditungguin aja sampai beliau bisa memaafkan. Itu yang saya lakukan karena saya sudah bisa menikmati rasa stresnya. Nah, begitu juga dengan teman-teman, coba pahami apa yang membuat teman-teman itu stres. Dan penyebabnya apa? Sadari, nikmati, cari caranya. Caranya berbeda-beda ya setiap orang. Ada yang nangis, ada yang nulis di buku, diary gitu ya. Ada yang minta pertolongan ke orang lain dengan cerita. Ada yang makan, ya. Ada yang nggak mau makan. Nah, coba teman-teman pahami diri dengan cara seperti itu. Apa sih yang membuat saya stres dan harus bagaimana ketika saya stres? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah ada insight apa yang membuat teman-teman stres dan apa yang harus dilakukan? Oke, next. Kemudian yang selanjutnya, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat itu nggak harus yang membuat semacam kegiatan sosial gitu, enggak. Bahkan ketika kita naik motor, kemudian di depan itu ada yang mau nyebrang, kita memberikan kesempatan orang itu nyebrang aja itu sudah menjadi manfaat. Kemudian melihat dosen sedang membawa barang dan kita membantunya membawakan barang, itu sudah menjadi manfaat. Karena hadis dari Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat dan orang lain, untuk orang lain ya. Pada dasarnya tujuan kita dijadikan sebagai manusia adalah untuk bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Makanya orang yang sehat jiwanya itu salah satunya orang itu bermanfaat. Sudahkah kita bermanfaat buat orang lain? Nah, itu pertanyaan yang penting. Oke, next. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang orang yang sehat jiwanya? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Oke, next. Oke, ini cara menjadi pribadi yang sehat mental. Saya pakai istilah asik. Apa sih itu asik? Asiknya biasanya pakai K, kalau ini pakai G ya. Next.
Next Pak. Oke, accept. Yang pertama adalah menerima keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Kenapa kita harus menerima? Seringkali kita tuh ngelihat orang lain jadi iri sama orang lain. Kok aku nggak punya mobil ya gitu. Kok HP ku nggak iPhone ya gitu. Kok temanku bisa ya punya HP iPhone gitu. Kok temanku bisa ya jalan-jalan healing gitu kemana, kok aku nggak bisa ya gitu. Akhirnya apa? Ketika kita membandingkan kondisi kita sekarang ini dengan orang lain, kita jadi stres. Ya, itu pemicu awal kita menjadi stres. Terima kondisi kita, terima kondisi keuangan kita, terima kondisi fisik, ya. Kemudian kok aku nggak putih kayak temen yang lain ya, gitu. Padahal sebetulnya cantik tuh nggak harus putih ya. Kemudian terima kondisi keluarga kita, terima kondisi lingkungan sosial kita. Kok aku nggak bisa ya kayak teman-teman yang lain yang bisa kuliah sampai Pekanbaru, kuliah di Jawa gitu semisal. Kok aku hanya kuliah di sini aja ya gitu. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Terima seapa adanya mungkin diri kita. Sama ibu tadi ibu siapa? Beliau menerima kondisi fisiknya bahwa kelebihan berat badan dan kurang kurus. Sebetulnya itu salah satu penerimaan diri. Bisa ketawa. Tapi kalau orang yang tidak bisa menerima diri sendiri ketika dia gendut, semisal gendut dia jalan aja malu gitu. Kok aku gendut sih gitu, dia malu gitu. Kayak tadi ya, Dinda padahal secara fisik aman-aman aja. Tapi dia stres karena apa? Komentar orang lain. Karena dia belum bisa nerima kondisi dia seapa adanya mungkin. Akhirnya dia mudah terpengaruh sama komentar orang lain. Tapi kita juga jangan mudah mengkomentari orang lain juga gitu. Karena komentar kita ke orang, komentar yang negatif itu ya kadang kalau orang itu sehat mentalnya sih nggak masalah. Tapi kalau orang itu tiba-tiba mentalnya nggak sehat, otomatis terpengaruh jadi cyberbullying ya tadi. Nah itu, terima kondisi kita seapa adanya mungkin. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, oke, next. Oke, select, pilih informasi dan aktivitas secara bijaksana. Ini paling penting banget. Pilih, ini tidak hanya sekedar informasi tapi aktivitas. Saya memilih akun-akun media sosial yang saya ikutin. Kenapa? Karena sekarang ini kita mudah sekali buka HP ya untuk melihat akun media sosial ya. Nah, kalau informasinya itu negatif, informasinya itu menghina orang lain, kemudian sifatnya informasi-informasi yang negatif itu berpengaruh ke mental kita. Kita jadi stres, kita jadi mudah mudah capek. Ya. Kemudian ini penting juga, kadang saya meng-hide story orang. Kenapa? Kalau orang itu story-nya curhat tentang suaminya gitu ya. Kemudian curhat nyindir orang lain, daripada kita baca dan kita akhirnya terpengaruh, mending saya ini aja hapus atau saya hidden. Saya suka seperti itu. Dan akun media sosial itu saya batasin, saya hanya punya 2 media sosial yang saya gunakan sekarang ini adalah IG sama WA. Gak punya Facebook, gak punya Twitter. Yang dulu itu saya hapusin. Kenapa? Kalau saya terlalu banyak akun media sosial, saya stres harus buka banyak. Mendingan saya fokus ke 1 IG. Untuk sekarang ini untuk akun media sosial berupa informasi itu pun IG. IG itu pun juga saya batasin apa aja yang masuk. Jangan semuanya kita pelajari, jangan semuanya kita baca. Kalau kalian tahu, saya sebetulnya nggak update berita tentang korupsi nggak update, dulu COVID juga nggak update. Karena apa? Kalau kita ngikutin berita itu terus, saya jadi stres sendiri gitu. Saya tahu kalau saya baca berita-berita yang kaitannya dengan pembunuhan, kemudian pelecehan seksual gitu, beberapa kadang saya baca, tapi hanya untuk kebutuhan ngisi kayak gini. Tapi kalau ngikutin sampai detail itu saya enggak. Kenapa? Itu mempengaruhi jiwa dan mental saya. Saya jadi kepikiran dan kemudian akhirnya saya jadi menelantarkan hak anak saya ya gitu. Yang harusnya saya bisa main dengan anak-anak, malah saya ngikutin berita terus gitu. Kayak berita Sambo gitu ya. Ibu saya sampai tekanan darahnya jadi tinggi gitu karena ngikutin berita Sambo waktu itu. Nah, itu berpengaruh sekali. Jadi
menseleksi teman-teman, menseleksi informasi, menseleksi akun media sosial, atau bahkan story itu penting banget untuk kesehatan mental kita. Bahkan kalau teman, saya membatasinya itu bukan berarti saya tidak mau berteman dengan orang itu. Ketika teman itu memberikan pengaruh buruk ke saya, pengaruh buruk itu kalau udah ketemu orang ini tuh suka ngomongin orang aja terus, suka gosip orang aja terus, otomatis kita jadi ikut-ikutan negatif ya pikirannya. Nah, kalau orang ini berpengaruh negatif ke saya hanya menyapa aja, nggak mau terlalu dekat. Kalau orang ini sudah mengarah ngomongin orang, saya memilih untuk pergi gitu, nggak mau ngikutin ngomongin orang kayak gitu. Jadi tetap menyapa tapi nggak mau terlalu dekat. Ya, karena saya harus membatasi relasi-relasi saya, kemudian akun-akun media sosial itu hanya untuk biar saya tetap sehat mental. Ketika saya sehat mental itu kan saya berguna ya buat anak saya sama suami saya gitu. Apalagi saya menghadapi klien-klien yang kesehatan mentalnya juga terganggu, energi saya habis ngelihat berita itu nanti nggak bisa ngadepin klien lagi. Biasanya sehari 2 klien aja udah bikin saya nyampe rumah tidur nyenyak, maksudnya capek banget ya, sampai saking energinya kepake, capek, nyampe rumah jadinya ya udah bisa tidur nyenyak gitu. Jadi kalau dibilang kudet, saya kudet sekali karena ada berita-berita yang tidak saya ikutin karena terkait dengan kesehatan mental. Itu penting banget itu. Next. Kemudian fokus pada keadaan sekarang ini, sekarang, here and now. Tidak berpikir tentang masa lalu dan masa depan. Ada yang bisa menjelaskan masa lalu itu apa? Hal yang pernah dilalui. Kalau 1 jam yang lalu itu namanya masa lalu apa sekarang? Masa lalu ya. Sekarang ini ya, sekarang. Di jam 11:30 di ruang ini, kemudian teman-teman pakai baju hijau gitu ya, sekarang ini. Fokus ke sekarang. Kalau masa depan, harapan-harapan kita ya. Kalau kita terlalu berpikir harapan-harapan kita ke depan, kita jadi mudah terbebani. Boleh berpikir harapan kita ke depan, tapi hanya untuk berpikir sejenak saja. Oh ya, tujuan saya mau jadi ini gitu. Ya sudah, habis itu bagaimana? Fokus lagi kita dengan kondisi kita sekarang ini. Apa hal-hal yang membuat kita bisa mencapai tujuan ini? Jadi fokus sama hal-hal yang membuat kita bisa mencapai tujuan ini. Bukan fokus pada harapan kita di masa akan datang atau masa depan. Itu membuat kita berat sebetulnya. Harus lulus tepat waktu, tapi mikirin itu terus, nggak ngelakuin apa yang harus dilakukan biar lulus tepat waktu. Nah itu stres kan jadinya. Kemudian harus menyelesaikan tugas, tugasnya belum selesai nih gitu dari dosen. Tapi cuma mikirin ini belum selesai tugas, nggak berupaya bagaimana cara menyelesaikan tugas. Nah itu bikin kita jadi nggak produktif. Jadi fokus ke sekarang. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang punya masa lalu yang tidak menyenangkan gitu, itu jangan diingat-ingat terus. Ya, mungkin putus dengan pacarnya dulu gitu ya, akhirnya ada semacam luka batin yang tersimpan di dalam hati gitu. Dan ketika ingat orang itu atau mencium bau atau mendengarkan sesuatu jadi keinget lagi, akhirnya perasaan kita terbawa dengan pada saat masa lalu itu kan. Makanya yang paling penting ketika kita menghadapi masa lalu yang menyakitkan adalah menerima masa lalu itu dan membiarkan dia pergi. Jangan dibawa-bawa terus sampai sekarang, itu bikin stres ya. Jadi biar kita tetap sehat mentalnya adalah fokus ke sekarang. Kegiatan sekarang itu apa? Fokus yang sekarang. Fokus ngelihat saya. Fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya. Fokus dengan suara-suara di sekitar kita, kemudian fokus dengan ruangan ini gitu ya. Bukan fokus ke yang lainnya. Ada nggak yang lagi dengerin saya tapi mikirin sesuatu di rumah? Ada nggak yang lagi dengerin saya di sini tapi mikirin pekerjaan di rumah, pekerjaan atasan? Ada. Nah, pikiran itu diajak ke sini. Yang piknik pikirannya ya, dirinya nggak piknik. Karena pikirannya kemana-mana. Oh iya ya, berita ini gimana ya gitu.
Padahal kita sedang acara kesehatan mental di sini. Jadi fokus sekarang. Kalau pikiran kita bercabang kemana-mana, saya yakin mudah capek kitanya. Fokus ke sekarang ini, ke saya, ke materi yang saya sampaikan. Oke, next, ini yang terakhir, bersyukur dan berserah diri pada Allah. Nah, bersyukur ini banyak penelitian yang mengatakan bahwa orang yang bersyukur itu lebih bahagia. Bagaimana caranya biar kita bersyukur? Coba kalian setiap mau tidur, list hal-hal yang kalian syukuri. Yang kalian syukuri itu nggak harus mendapatkan sesuatu ya. Melakukan sesuatu itu juga bisa membuat kita bersyukur. Hari ini aku bisa bangun tidur pagi loh, jam 4:30 sudah bisa bangun. Hari ini aku bisa mengerjakan tugas. Hari ini alhamdulillah dapat kue dari teman, dapat senyuman dari dosen, dapat pujian dari dosen gitu. List hal-hal yang kita syukuri dalam satu hari itu membuat kita lebih bahagia, lebih sehat mentalnya. Coba kalian kalau ngelis hal-hal yang kita keluhkan, pasti kondisinya juga ikut-ikutan low ya, maksudnya dalam kondisi juga nggak enak gitu. Karena ada penelitian juga, ada 2 kelompok, yang satu kelompok diminta untuk ngelis hal-hal yang disyukuri. Kemudian yang satu kelompok lagi melis hal-hal yang dikeluhkan. Hasilnya apa? Orang-orang yang bersyukur tadi lebih bahagia dibanding orang-orang yang mengeluh. Ya, apalagi mengeluh di media sosial. Itu apa ya? Mentransfer energi negatif kita ke orang lain juga jadinya. Biar kita tetap sehat mentalnya, kuat mentalnya, kita pandai-pandai bersyukur. Bersyukur itu suatu keterampilan menurut saya. Saya dulu juga nggak pandai bersyukur sebetulnya. Tapi karena saya latih, jadi hal-hal kecil pun saya syukuri. Anak saya pun saya ajak untuk bersyukur. Dan alhamdulillah ya jadi lebih enak hidupnya sebetulnya. Ya, bersyukur itu keterampilan yang perlu kalian latih, ya. Karena banyak juga orang yang mudah mengeluh dibanding bersyukur ya. Kalau bersyukur insya Allah deh kehidupan kita lebih tenang dan lebih nyaman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih banyak atas antusiasnya. Dan semoga teman-teman bisa menuntaskan studi dengan senang dan bahagia. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.